Hai anak-anak, apa kabar? Semua sehat ya hari ini? Nah, kita akan mulai lagi ibadah kita sekolah minggu di hari ini. Nah, anak-anak, semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Mari kita berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian kita di minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita karena di minggu pagi ini kami diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, firman yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Bacaan Alkitab kita hari ini berkisar seputar masa awal perkembangan Kristen, di mana melalui pelayanan yang dijalankan oleh para rasul dalam tuntunan Roh Kudus, menghasilkan banyak orang menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Dalam tanggung jawabnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Petrus mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah ada dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya, termasuk mengunjungi daerah Lida, di mana di tempat itu sudah ada pengikut Kristus walaupun mungkin belum banyak. Di tempat itu Petrus menunjukkan kuasa Allah melalui kesembuhan Eneas yang sudah tidak bisa bangun karena sakit selama 8 tahun. Dan karena mujizat itu semua penduduk di daerah Lida juga Saron menjadi percaya dan mengikut Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada Petrus dipakainya untuk memberitakan Injil dan mengenal Kristus kepada banyak orang. Anak-anak, di sini kita perhatikan ya, bahwa Petrus tetap berpusat pada Kristus sebagai sumber segala kemampuan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Petrus di Yope. Yope adalah sebuah kota di tepi laut sekitar 10 mil atau 16 km sebelah barat laut Lida. Yang menariknya adalah di kota ini ada seorang perempuan bernama Tabita yang digambarkan sebagai seorang yang baik hati. Ia juga seorang murid Tuhan, sangat disayangi oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena sangat baik dan disayangi oleh orang banyak, ketika ia mati banyak orang merasa sedih dan merasa kehilangan. Bahkan nampak mereka berharap ia dapat hidup kembali. Ini ditunjukkan dengan upaya mereka memanggil Petrus yang saat itu ada di daerah Lida. Apa yang dilakukan oleh Tabita ini dengan kemampuannya sebagai seorang pembuat pakaian merupakan perhatian yang besar kepada para janda yang merupakan orang-orang susah.
dan merupakan sebuah bentuk pelayanan sebagaimana yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kebaikan Tabita yang diceritakan dalam bacaan ini menunjukkan kepada kita anak-anak bahwa ada banyak cara untuk melayani dan menyampaikan kasih Tuhan kepada sesama. Seperti anak-anak juga bisa melayani dan menyampaikan kasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Caranya ketika ada teman kita, saudara kita, orang tua kita membutuhkan pertolongan kita dapat membantu mereka semampu kita. Tidak hanya dengan berkhotbah anak-anak untuk dapat menyampaikan kasih Kristus seperti para rasul dan Petrus. Tetapi kita juga bisa menyampaikan kasih Kristus dengan kemampuan kita untuk kebaikan bagi orang lain. Ini merupakan bentuk pelayanan juga sebagai wujud pemberitaan firman Tuhan melalui perbuatan kita sebagai pengikut Kristus. Tapi ingat ya anak-anak, satu hal yang harus patut diwaspadai juga, bahwa setiap apa yang bisa kita lakukan, pelayanan kita yang kita lakukan dengan kemampuan yang kita bisa lakukan, itu dapat membuat kita lupa diri bahkan sombong dan merasa mampu melakukan sendiri tanpa Tuhan. Itu jangan sampai terjadi ya anak-anak, karena apa yang kita lakukan semua adalah milik Tuhan. Untuk itu sebagaimana yang Petrus lakukan, kita diingatkan bahwa semua yang kita lakukan harus berdasarkan pada iman kita kepada Yesus Kristus. Serahkan semua pelayanan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan mengangkat pujian lagi bagi Tuhan Yesus dengan penuh semangat dan sukacita. Kita angkat kepujian Kasih Yesus manis dan indah. Anak-anak, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Seperti biasa kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, keluarga kami, papa dan kakak adik kami, semua orang yang kami kasihi. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dimanapun kami berada. Kiranya kami semua sehat selalu dan bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Dan kiranya semua itu kami ucapkan rasa syukur kami kepada Tuhan dengan melakukan segala hal dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.